Iya, selamat sore. Sore. Para pelawan berkumpul di sini. Yes. Iya, mari bangkit berdiri. Ya, salam kiri kananmu sambil gerakkan badannya. Goyang kuat-kuat. Katakan kau pahlawan gagah perkasa. Pahlawan-pahlawannya Daud. Mantap. Oke. Ya, salam. Siap kita untuk sesi 3? Yes. Oke. Ya, mari silakan duduk ya. Kita masuk sesi 3. Tapi sebelum saya menyampaikan ya, sesi 3 ini adalah start kita untuk masuk ke sesi 4. Dan kalau nanti kita bisa masuki apa yang saya sampaikan di sesi 3 dan sesi 4, nanti di akhirnya saya akan mendoakan kita semuanya. Amin. Amin. Yes. Dan kalian akan menerima impartasi dari ayat Oh, kita. Tuhan. Amin. Jadi masukilah sesi 3 karena ini perjalanan rohani yang krusial. Dan saya berharap kalian bisa mengikutinya. Yes. Amin dengan panjang. Yang mengajari ayah akan mengajari kalian. Amin. Ini indah sekali kalau bapak dan anak berkolaborasi Ya. untuk Indonesia yang baru. Amin. Karena kita nggak berkompetisi. Yes. Kita masing-masing memiliki keunikan masing-masing. Iyalah benar. Ya. Dan keunikan kita itu untuk membangun Indonesia yang baru. Yes. Itu sebenarnya kita tidak berkompetisi. Ya. Kita berkolaborasi. Yes. Karena hidupmu tidak akan tergantikan oleh orang lain. Ya. Tidak ada yang tidak tergantikan oleh orang lain. Oke? Ya. Mau rahasia? Mau? Mau ya. Musa berkata begini, siapa namamu? Tuhan berkata, I am is I am. Aku adalah. Aku. Wow. Kenapa? Gak ada yang seperti dia. Iya, enggak seperti dia. Bisa paham? Iyalah, makanya namanya I Ya. am is I am is I am. Aku adalah aku. Dan semua orang yang lahir dari aku adalah aku. Berarti Juga aku adalah aku. Amin. Tidak ada gantinya ya. Karena keluar kita dari jenis yang sama. Nggak bisa diganti. Paham? Ayah. Semua kalian dan saya yang keluar dari aku adalah aku. Gak ada dua seperti kalian. Kalian juga aku adalah aku. Aku adalah aku. Wow. Semua kita lahir dari Allah. Yang adalah aku. Juga adalah aku. Makanya hidupmu gak bisa digantikan yang lain. Satu-satunya yang pernah hidup. Satu-satunya. Seperti aku, hanya aku. Makanya gak ada yang seperti kalian. Iya, seperti aku yang nggak ada. Hanya aku sendiri. Gak ada yang seperti kau. Maka dengarkan. Orasi. Makanya yang paling menyedihkan bagi Bapak kalau kau terhilang, Iya, karena khusus panggilan dia. tidak ada yang bisa menggantikan. Iya, amin. Lahir kau untuk ini. Pokoknya kau terhilang. Janganlah ya. Gak ada yang bisa menggantikan. Iya. Satu-satunya produknya kau adalah kau. Yes. Itu makanya Yohanes 3:16 sampai katanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Iya benar. sampai dia rela mati karena tidak ada yang bisa menggantikan. Benar. Aku ini spesial ya. Unik. Itu sebabnya hidupmu penting. Amin. Keunikanmu itu keputusan surga. Yes. Iya ya. Satu pun nggak boleh Dan hilang. tidak ada satu pun kita di ruangan ini yang tidak ada fungsinya. Iya. Makanya tidak boleh kau ingin seperti orang lain. Iya. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Jadilah sepertimu menurut panggilanmu. Yes.
Jadi kalian semua yang di sini saya percaya sudah ditetapkan di surga. Amin. Apa fungsimu Ya. di Indonesia yang baru? Amin. Amin. Wow. Keunikanmu untuk Indonesia yang baru. Iya ya Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu di hadapan Ngapain pengen Bapa. seperti orang lain ya? Nggak ada. Ya. Karena keunikanmu adalah keputusan sorga. Ngapain operasi plastik ya? Aku adalah aku kan. Amin. Nanti jadi mirip orang lain. Iya, wajah orang banyak ya. Dan biarkan kau maksimal di keunikanmu itu. Haleluya. Amin. Amin. Dan saya akan nanti menaruh urapan ini untukmu. Wow. Supaya menurut jenismu, keunikanmu kau berfungsi untuk Indonesia. Amin. Amin. Sesuai dengan panggilan, sesuai dengan fungsimu. Amin. Jadi jangan mau berkompetisi. Yes. Kompetisi itu roh dunia. Iya. Pengen Persaingan itu roh dunia. pengen seperti orang lain. Ya. Karena hidupmu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Yes. Engkau satu-satunya. Yes. Amin. Ini penting sekali. Jadi mari ikuti apa yang saya mau sampaikan di sesi 3 dan 4 ini. Amin. Yes. Supaya apa yang kau terima nanti di sesi akhir itu bisa maksimal engkau terima. Ya, yes. Ya, saya mau mulai dari Lukas 16 ayat 12. Prinsip rohani. Jangan kehilangan prinsip rohani yang saya mau bagikan. Iya. Ini prinsip untuk menjadi seseorang, untuk menjadi terlatih. Apapun yang kau terima, semua diberikan. Amin. Makanya jangan ada seorang pun yang bermegah atas dirinya sendiri. Iya kan diberinya semua. Apa yang ada padamu Betul. diberikan. Apakah yang ada padamu yang tidak kau terima? Enggak ada. Kalau Nggak kau ada terima ya. itu, Ini mengapa kau kuterima megahkan juga diri? pemberian. Ini ku terima. Ya, Butek ini pun ku terima. karena dari semua pemilik, segala pemilik adalah Dia. Iya. For from you are all Roti. and to you are all things. You deserve the glory. Dan hanya Dia yang menerima kemuliaan. Yes. Makanya setiap orang yang merasa itu miliknya, Tuhan menjadi lawannya. Dalam nama Yesus. Ingat, karena pemilik adalah Tuhan. Betul. Lebih baik serahkan kembali ke Dia. Oke? Yes. Dengarkan prinsip ini. Lukas 16 ayat 12. Ya. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi syarat untuk menerima yang asli, yang semula, yang sudah ditetapkan di sorga untukmu, tergantung dari engkau melayani seseorang. Wah. Emang apa? Kegagalan kita menerima yang ditetapkan surga untukmu adalah ketidakmampuanmu untuk melayani seseorang. Iya. Di dalam nama Yesus. Kalau kita setia melayani harta orang lain, Ya. setia kepada seseorang yang ditentukan bagimu, itu membuka jalan bagimu untuk menerima bagianmu. Amin. Ya. Mendapatkan semula ya. Berapa banyak orang percaya itu memiliki yang seharusnya dia miliki, Iya. karena dia gagal melayani seseorang. Ini prinsip. Keharusan berarti. Karena tidak ada yang datang padamu kecuali diberikan. Ya. Yohanes Pembaptis berkata seperti ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 3. Saya sedang membagikan kunci dan rahasia Ya. menjadi orang hebat. Wah. Yes, Amin. yes. Amin. Setiap orang yang dibangun hidupnya oleh firman pasti hebat. Ya. Sama seperti engkau pasti menjadi seseorang Wow. karena firman yang membentukmu. Yes. Ya, Iya. ini prinsipnya. Yohanes Pembaptis berkata seperti ini. Karena ketika ada yang memancing-mancingnya, siapa yang lebih hebat? Kau atau Yesus? Gak terpancing dia. Ya. Kau dia. Dengarkan, tidak seorang pun memiliki kalau tidak diberikan. Itu kata dia.
Jadi kita tidak berkompetisi. Ya, yes. Kita tidak boleh mengambil yang tidak bagian kita. Ya. Itu namanya roh ketamakan. Ya. Kita tidak boleh melanggar batas yang ditaruh Tuhan. Itu pemberontakan. Menjadi seperti orang lain, mengejar seperti orang lain, yang tidak seperti dirinya, menabrak batas. Ya. Makanya musuh menyerang. Karena di luar jurisdiksi rohani yang ditetapkan padamu, engkau keluar, babak belur dibuat musuh. Makanya lebih bagus di batas-batas yang Tuhan tentukan. Oke? Right. Jadi sudah ada tersedia hartamu yang ditentukan di sorga. Iya. Tapi di mana dia? Tapi syaratmu menerimanya, Layani lu seseorang. kemampuanmu Layani melayani seseorang. Itunya caranya. Makanya orang yang menerima yang sebenarnya dari surga, pastilah orang hebat. Iya. Yohanes tidak berkompetisi dengan Yesus. Iya. Sekalipun Yohanes yang membaptis Yesus Iya. dan duluan membaptisnya, tapi Yohanes pembaptis berkata, aku seperti ini karena diberikan. Yesus begitu. Karena apa yang ditugaskan Bapa, itu yang kukerjakan katanya. Ya. Kita tidak berkompetisi, tapi kolaborasi. Yes. Bapak anak berdiri di pintu gerbang. Wow. Bapak nggak bisa tanpa anak. Ya, saya. Anak nggak bisa tanpa Bapak. Ya. Kita kolaborasi untuk Indonesia yang baru. Yes. Jadi dengarkan, kalau kau merindukan jadi orang hebat, Amin. itu tergantung kemampuanmu Melayani seseorang. Ya. Man of Makanya God. sesi 3 ini agak sedikit apa ini? Jadi diam kami. Ya. Ada sulit kali melayani seseorang. Ya, sedikit berbahaya. Iya, berbahaya. Berbahaya bagi musuh. Oh ya. Amin. Yes. Yes. Lihat Yohanes 3. Orang memancing Yohanes. Mana lebih hebat, kau atau Yesus? Dipancing-pancing jangan. Karena Yesus pun membaptis kayak Yohanes. Gak kena dipancing ya. Dan lebih banyak membaptis dari kau katanya. Ya. Santai aja dia. Tidak ada yang Ya. diterima. Gak apa-apa ya, yang pakai bahasa kau ya. Ya. Tapi begitulah ya sepertinya Yohanes tahu prinsip rohani. Ya. Dia menjawab luar biasa dan menyejukkan hati. Amin. Yohanes 3 ayat 22. Ya. Pahami ini bagaimana ya menjadi hebat ya. Yes. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea. Tahu belum? Yesus membaptis juga. Tahu ya. Dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ya. Jadi Yesus membaptis juga. Ya. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang di situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Jordan dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, ini maksudnya siapa? Yesus. Maksudnya Yesus kan? Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi tinggal sedikit pengikut kita. Bagaimana nanti jemaat kita? Habislah. Pergi ke sana semua. Curi domba dia. Ya. Tuhan. Beri panas-panas juga. Udah nggak boleh panas-panas. Tidak. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan Yesus pencuri domba. Iya. Ya, pencuri kuya. Karena semua orang pergi kepada Yesus pada saat itu. Pencuri kru juga kayaknya. Iya, dari musuh-musuh. Lihat jawaban Yohanes ayat 27. Jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Wow. Aku mau rendah hati kau. Jadi nggak usah kau iri hati dengan orang lain. Iya. Beda ya.
Oke. Kualitas kita perbaiki. Yes. Amen. Untuk menerima seperti itu kita Iya. Iya. Pasti. Ya. Apa yang dilakukan Yohanes? Apapun yang dimiliki Yohanes, apapun yang bersama Yohanes saat itu, semua dikaruniakan dari surga. Dan apapun yang dikerjakan Yesus, apapun yang dilakukan Yesus, dan siapapun yang bersama-sama Yesus, dikaruniakan dari surga. Sebab tidak ada seorang pun mengambil untuk dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan. Jadi semua dikaruniakan. Ya. Yang memberi tentu yang menciptakan, ya kan? Ingat supaya kita rendah hati, supaya kita Orang tua ya, yang punya semua. memuji menyembahnya. Tuhan pemilik segalanya, penguasa segalanya. Kita hanya pelayan. Aku hanya pelayan. Aku hamba. Aku hidup hanya untukmu. Jadi harus demikian selalu. Ini prinsip. Jadi bagaimana supaya kita menerima yang dikaruniakan, yang ditetapkan dari surga itu bagi kita. Tergantung engkau melayani seseorang. Kita kembali lagi dulu ke Lukas 16 tadi. Prinsip-prinsip untuk menjadi orang hebat, menjadi pahlawan yang gagah perkasa, menjadi orang yang terlatih. Train in the kingdom. Ayat 12. Sekali lagi ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan harta sendiri kepadamu? Jadi katakan setia. Setia. Ini tipikal pelayan. Makanya itu saya sebut tadi, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ya, siapakah yang mempercayakan harta sesungguhnya kepadamu? Jadi jika engkau tidak setia melayani orang lain, seseorang, ya. Nah, untuk mengaplikasikannya ini di kehidupan, mari kita lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 19. Ikuti perjalanan rohani ini. Untuk kau menerima. Ya, doa saya nanti di akhir. Jangan sia-sia pendaftarannya. Ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan membajak lembu itu, sebagai kayu api. Ia berikan daging itu pada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan. Ya Tuhan, pengusaha jadi pelayan. Boleh saya bertanya? Boleh. Untuk apa Elisa mengikuti Elia? Coba, karena dia tahu sama dia. Untuk apa? Karena dia tahu menerima yang asli. Dia untuk menerima yang semula. Karena dia tahu yang pada Karena dia menginginkan jubah yang dilemparkan Elia kepadanya. Itulah harta orang lain. Oh iya. Itu harta orang lain, itu milik Elia. Tapi apa yang dimiliki Elia, itulah panggilan Elisa. Iya, Tuhan harus dikejarnya lah. Karena surga menetapkan Elisa bukan pembajak sawah. Ia nabi menggantikan Elia. Bagi Elia, Elisa sebagai nabi pengganti Elia, dia tidak memerlukan lembu, tapi jubah itu. Apa yang buat Elisa dicatat dalam kitab suci sebagai nabi yang besar dan luar biasa? Karena Elia berarti penyebabnya. Nah Elia. Kalau seandainya Elisa tetap menjadi pengusaha persawahan, Selesai storynya. saya yakin namanya nggak dicatat. Gak dicatat di sini. Tapi karena dia menerima harta yang sesungguhnya, Wow. makanya namanya dicatat.
Saya yakin kalau engkau pun menerima hartamu yang sesungguhnya, Yes. engkau juga akan tercatat. Engkau juga akan dicatat. Yes. Amin, amin. Yes. Ayah beri aku contoh. Ya. Ya, semua pahlawan Daud dicatat namanya. Sekalipun namanya sulit-sulit kita sebutkan. Ya. Iya kan? Iya. Tapi harus dicatat. Yes. Karena mereka sambari. Ya. Iya ya. Harus dicatat. Pahlawan yang gagah perkasa. Harus dicatat namanya. Walaupun sulit-sulit namanya. Ya. Beda dengan namamu, Japanes. Singkat kan? Tapi Japanes pun pahlawan yang gagah perkasa. Jadi pada gua ya, jadi. Amin. Apa harta yang lain itu bagi Elisa? Jubah Elia. Amin. Jubah Elia. Ya, coba ya. Itulah harta sesungguhnya bagi Elisa. Amin. Karena dia nabi. Ya, yang dibutuhkannya lah jubah itu. Ya. Dan untuk bisa memiliki itu dia harus menjadi pelayan. Kalau orang setia pada harta orang lain, ia akan menerima harta yang sesungguhnya. Elisa, kalau Elisa tidak berjumpa Elia, Elisa tidak dicatat di kitab suci. Makanya seseorang tergantung mengikuti seseorang. Menjadi seseorang tergantung mengikuti seseorang. Orang tidak sendirinya menjadi hebat begitu saja. Dia harus teruji melayani. Melayani. Melalui melayani. Makanya orang-orang percaya dulu katanya melayani kan? Melayani Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tak pernah dia lihat. Akhirnya dia bisa membangun menurut persepsinya sendiri. Lu buat. Ya. Tapi tidak ada naungan apapun. Ya. Ya. Kayak perintah menjadi apa? Jadi kita harus mengerti prinsip ini. Amin. Sampai di mana tadi? Sampai bangun menurut persepsinya sendiri. Iya. Bangun menurut persepsinya sendiri. Ada lagi orang percaya mengikuti kitab suci. Yang saya tahu orang mengikuti orang. Bukan mengikuti kisah suci. Karena saya orang. Orang yang mengikuti orang. Iyalah. Masa orang mengikuti kitab suci? Kecuali kitab suci itu hidup dalam diri seseorang. Ikutilah orang itu. Makanya Paulus berkata, ikut aku. Sebab aku mengikut Kristus. Orang yang mengikuti orang. Kalau orang tidak mengikuti orang itu namanya apa? Namanya alien. Hantu. Alien. Katakan orang pasti mengikuti orang. Orang pasti mengikuti orang. Iya, berarti. Nah, jadi kalau kita setia pada harta orang lain, di situ kau membuka jalan menerima hartamu dan hartamu itu dari sorga. Berarti kalau kita mengikuti seseorang, harta kita dari sorga. Wow. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Dapat? Yes. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safan yang sedang bajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Inilah peristiwa propeti. Karena Elia mendapatkan perintah propeti di Gunung Horeb dari Tuhan, urapi Elisa, menggantikanmu. Ya, karena itu sudah ketetapan sorga. Iya kan? Ada 3 perintah diberikan kepada Elia kan? Ya. Mengurapi Yehu raja Israel dan satu lagi raja Aram. Berikutnya Elisa. Ya. Lalu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Saya menyebut ini peristiwa propeti. Makanya kalian yang mengikuti ayah akan terus mengikuti ayah selama engkau ingat peristiwa propetimu terhubung dengan ayah. Ada nggak peristiwa propetimu terhubung dengan
Makanya dia berkata begini, boleh kau permisi, tapi ingat apa yang kulakukan. Karena kalau kau tidak ada peristiwa prophetik karena kalau tidak ada peristiwa prophetik, oleh karena kau terhubung dengan saya, sama seperti pahlawan yang gagah perkasa dengan Daud terhubung, ya, maka kau akan kerepotan mengikuti. Iya. Ya. Banyak masalah. Harus seperti Daud sama Amasai tadi. Seperti Daud, roh yang ada pada Daud Melatih Amasai. menguasai Amasai, Iya. Melatih Amasai. turun kepada Amasai. Kalau nggak ada itu Ya. nggak bisa. Jadi roh yang ada pada Elia Masuk. Ya. Menjamah Elisa. Ya. menjamah Elisa. Makanya Elisa tetap setia. Jadi engkau harus mengingat peristiwa prophetik yang terjadi di antara kita, antara ayah dan engkau. Karena musuh akan berusaha supaya engkau lupa, Iya. Itu musuh di bawah kakiku. bahkan membuat itu seperti biasa saja. Iya. Makanya ketika kau berbalik ke belakang, kata Elia, ingat yang kulakukan. Iya ya, Karena waktu dia permisi ke orang tuanya, itu namanya berbalik ke belakang. Iya, jangan lupa ya. Ya, dan itu berbahaya. Iya. Ya. Berbahaya itu. Ya. Banyak yang tidak setuju. Bisa saja keluarganya, Iya. ayah bundanya. Salah banyak lagi. Iya. Makanya Apa masuk ke itu? situ. Apalagi menyembelih 12 pasang lembu. Sesat. Kaya masa dijual pakai gitu ya. Sesat itu. Bajaknya pun dibakar. Iya, dia bisa kayunya. Oh jenis. Jadi dengan rumput hijau. Halo. Berbahaya. Banyak area-area yang berbahaya yang bisa kita masuki tanpa sengaja. Iya kan? Tapi apa yang harus tahu? Ingat peristiwa prophetikmu dengan ayah. Selama kau mengingat peristiwa prophetik itu yang dikerjakan Tuhan antara engkau dengan ayahmu, engkau akan tetap setia mengikutinya. Amin. Ini peristiwa prophetik. Ayat 20 ya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Ya, ingat kenapa Elisa berlari mengikuti Elia? Karena si Elia itu bisa hilang-hilang. Bukan. Kenapa? Berlari, kayaknya nggak pas terjemahannya. Iya. Masa mengikuti orang berlari? Bisa keduluan lah dia. Nah, kalau dia sudah jalan, Kalau yang satu lari, yang satu jalan. dahulu lah dia sana. Tapi ini punya Posisi makna rohaninya rohani. sudah. Amin. Ya, punya makna berlari ini punya makna rohani. Nomor 1 bergairah. Oh. Gairah. Berlari itu. Jadi kalau engkau menginginkan harta yang sebenarnya, sesungguhnya tentukan kualitas gairahmu untuk mengikuti seseorang itu. Iya ya. Ya. Lambat-lambatnya. Kualitas gairah. Hari ini dengar telegram, Ya. besok nggak dengar. Itu dia. Itu berarti nggak. Sudah berapa lama kau nggak dengar telegram? Baru 1 tahun ayah. Belum mati lah berarti. Udah kering kerontang. Iya. Itu namanya nggak rindu lagi. Ya. Makanya nggak dapat harta yang sebenarnya. Ya. Itu namanya mengikuti dengan apa? Dengan kaki 1000 saking lambatnya. Oh, bilang kaki 1000 tuh. Banyak agenda. Banyak agenda. Oh, kan kakinya bisa lama nih. Banyak kaki. Itu kan seperti Elisa, dia berlari. Ya. Ini prinsip orang hebat. Amin. Ya. Udah berapa lama kau gak jumpa ayah? 1 tahun. Ya, biasa tuh. Nasihat ayah, cari aja lah orang lain. Ya, jangan-jangan itu bukan bapakmu. Ya, tapi lihat di sini. Elisa bergairah. Bergairah. Ya, Berlari. ingat perempuan pendarahan yang menerobos brigade ring 1 Yesus. Wow. Iya ya. Ya, untuk menjamah Yesus. Iya, nggak perlu lagi Nah, semua langgarnya. itu gairah. Itu iman ya. Itu produk iman. Ya. Amin. Amin. Produk iman. Ya. Banyak orang menjamah Yesus saat itu, Ya. tapi tidak sembuh.
Mengapa perempuan pendarahan ini bisa disembuhkan? Gairahnya ada. Karena gairahnya. Oh, dia menggapainya pada gairah. Jadi dia loh. Aku mau datang hari Minggu. Aku berdoa, Tuhan, beri aku kemampuan roh untuk menjamah jubahmu melalui ayahku. Karena Yesus tidak bisa kau lihat. Tapi Yesus hidup dalam diri orang yang diutusnya. Asal ku jamah jubahnya. Aku mau berdoa bersama ayahku, menyembah bersama ayahku, memuji bersama ayahku. Aku akan melingkan spiritku kepadanya, mengkonekkan spiritku kepadanya. Maka mujizat terjadi padamu. Itu namanya gairah. Jadi jangan datang ibadah biasa saja. Firman yang kau dengar pun biasa saja. Saya yakin 100% kau pulang pun biasa saja. Ya, nggak usah ayo berdoa untuk kebenaran. Pasti kayak gitu. Tapi waktu saya berkata haleluya, hati terbuka. Kau berkata amin. Kuasa Tuhan bisa menyambarmu. Saya menasihatimu, mengikuti ayat, jangan kehilangan gairahmu. Amin. Ya. Jangan nanti semakin biasa. Bergairah jam. Ya, memang lihat ya, apa katanya? Bus yang besar semakin susah belok kan? Susah nyelip, kurang lincah. Ya kan? Tapi kalau mesin pesawat Boeing 77 Bisa kayak mudah juga dia belok jadinya. Ya. Artinya apa? Mesinmu harus besar. Oke. Gairahmu harus besar. Jangan familiar. Engkau harus berlari bergairah. Ayah, aku sudah nggak bergairah lagi, bertobat. Ayah, kalau nggak bergairah lagi, bertobat. Iya. Itu namanya hatimu sudah kapalan. Kalau kau harus perlu berdoa, bersihkan hatiku Tuhan, tahirkan hatiku Tuhan. Seperti Daud ya. Daud aja raja yang hebat bertobat. Apalagi kita, jangan malu bertobat. Supaya hati nuranimu dibersihkan. Bersihkan hatiku Tuhan. Nomor 2 arti berlari. Engkau harus sefrekuensi dengan Bapa rohanimu. Jadi dari tempat ini. Haleluya. Karena Elia ini naik kereta. Kemana-mana Elia pergi selalu naik kereta. Makanya Raja Ahab gak bisa menangkapnya. Iya kan? Elia ini terbang-terbang. Kayak kuda. Iya kan? Gak kelihatan keretanya masalahnya. Tiba-tiba dia udah sampai di sana. Makanya Ahab capek mencari Elia kemana-mana. Dia ingin menangkap Elia karena Elia membuat Israel kekeringan oleh nubuatannya. Masih ingat cerita itu? Ya. Kalau tidak kukatakan hujan, tidak akan datang hujan. Kering kerontang Israel 3,5 tahun. Marahlah Ahab sama Isabel, cari Elia. Dia buat masalah ini semua. Ya, nggak dapat. Elia naik kereta. Ya, iya kan? Yang disuruhnya mencarinya nggak dapat. Ya, Elia selalu naik kereta. Ke surga aja dia naik kereta. Jadi kalau Elisa tidak berlari mengejarnya, ketinggalan jauh. Ini artinya apa? Frekuensi di mana Bapak rohanimu berada. Kau harus di situ berada. Amin. Jangan ayahnya khotbah di sini dia ke mall. Itu namanya mengikuti ayahnya kayak kaki 1000. Kau berada di mana ayahmu berada. Amin. Kejar level Bapak rohanimu. Kejar levelmu
Elia naik kereta, Elisa jalan, ketinggalan lah. Ya, makanya Elia tidak bisa ditangkap Ahab karena dia selalu naik kereta, disembunyikan dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Kemanapun Ahab mencarinya tidak ketemu. Elisa tahu mengikuti Elia tidak mudah, karena Elisa biasanya nggak jalan, nggak lari, naik kereta lembu. Ya, kan memang iya katanya kan, dia biasa mengendarai kereta lembu. Ya. Bagaimana lah lembu mengejar apa? Mengejar kereta. Ya. Badannya besar, nggak bisa lari lembu. Karena Elisa suka naik lembu, pulang dia dari kerjaan naik lembunya yang menaikinya. Ya. Jadi bayangkanlah Elisa ketinggalan kalau dia naik lembu mengikuti kereta Elia. Jadi di mana gairahmu? Sefrekuensi enggak? Ya. Ingat cara mengambil hartamu. Kalau kau enggak mengikuti platformnya jejak Elisa, ya jejak Elisa jangan harap. Nanti kita akan melihat yang mengikuti Yesus pun begitu. Simon, ikut aku. Engkau akan menjadi penjala manusia. Karena sebelumnya dia penjala ikan. Ya kan, Simon penjala ikan, Petrus penjala manusia. Apa bedanya dengan Elisa? Hukum roh itu sama. Ya. Elisa juga begitu. Simon penjala ikan, Petrus penjala manusia. Ketika Simon mengikuti Yesus, dia menjadi Petrus. Bagaimana kau mendownload harta yang sebenarnya? Itu rahasia. Karena Tuhan tidak akan berikan barang berharga kepada orang yang enggak siap. Ya. Itu akan terbuang percuma. Jadi renungkan, apakah kau sudah menerima hartamu yang sesungguhnya? Renungkan itu supaya kau bisa memposisikan dirimu mengikuti ayahmu. Kalau tidak, itu akan tetap di surga terus, melayang-layang di alam roh, sampai ada orang lain yang menerimanya. Dia seorang anak darah mengandung, anak darah banyak. Sampai Maria berkata, jadilah padaku. Maka itu jadi kepadanya. Kalau nggak ada yang berkata seperti itu, perkataan profetik itu akan menunggu orang yang siap. Di alam roh ini banyak jubah nenek moyang kita, menunggu siapa yang mengambilnya, menunggu siapa yang siap. Tentulah itu para pemberani untuk Indonesia yang baru, yang tidak takut martir, yang berani dengan iman. Amin. Tidak malu mengaku imannya. Ada yang malu mengaku imannya di sini? Bertobatlah. Jadi gairah yang pertama gairah, ya berlari itu adalah gairah. Yang kedua frekuensi di mana Bapak rohani berada. Kau di situ. Ini bukan hanya secara fisik ya seperti itu. Ingat tadi hubungan. Ingat tinggal bukan hanya karena tinggal satu rumah dengan ya ayahnya, bukan. Ini hubungan hati. Ya, hubungan bukan jarak, tapi hati. Ya, saya yakin kalau kau merindukan papamu, ayahmu, ya terus sekalipun kau di mana, di Papua sana pun, roh ayah akan menjangkau di sana. Amin. Ya, kalau Daniel di Medan menjaga hatinya, roh ayahnya pun akan menjangkau dia. Kristus pun demikian. Tapi kalau rohmu nggak merindukannya, sekalipun di kamar yang sama, tidak ada impartasi. Oke, hubungan tidak masalah jarak. Jadi mengertilah, ini jejak kaki untuk engkau memiliki harta. Tanpa harta yang sesungguhnya, kau tidak mungkin menjadi somebody. Gak mungkin menjadi seseorang. Engkau akan tetap kebanyakan orang. Tetap jadi kebanyakan orang.
Tidak menjadi seseorang sampai engkau tahu mengikuti seseorang. Karena harta kamu yang sesungguhnya terletak di kemampuanmu melayani seseorang. Inilah template menjadi orang hebat. Seperti para raja-raja. Makanya Saul bertanya, karena Saul tahu gak mungkin kau sehebat ini tanpa seseorang melatihmu. 10 tahun Daud bersama Samuel. Jadilah Mazmur Daud ditransfer dari Samuel. Karena Samuel Nabi Tuhan, Daud juga Nabi Tuhan. Ditransfer dari Samuel. Daud imam, ditransfer dari Samuel. Daud raja, ditransfer dari Samuel. Karena Samuel itu hakim Israel. Pada saat itu gak raja, hakim namanya. Dan selama Samuel jadi hakim, tidak ada yang bisa memasuki tanah Kanaan. Gak ada yang berani. Jadi 3 pengurapan Samuel turun kepada Daud. Hakim, nabi, dan imam. Karena mereka tinggal di rumah yang sama. Kalau enggak mungkin. Ya pasti game over. Hanya mimpi di siang bolong menjadi seseorang. Kalau tidak mengikuti seseorang, hanya mengikuti dirinya. Kalau hanya mengikuti dirinya, omong kosong. Lanjut ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya Ibrahim, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah berbuat kepadamu. Garis bawahi, ingatlah. Mengingat itu penting. Dengar apa yang kemarin ayah bagikan mengenai mengingat. Mengingat itu menguatkan kepercayaan, membangun, mengingat, ya. Ingat apa yang kulakukan, itu menguatkan kepercayaan. Saya percaya tidak mudah bagi Elisa. Iya benar. Ya, untuk menceritakan kepada orang tuanya nggak mudah itu. Iya, udah kujual semua aku, Pak. Untuk membakar lembunya, kayu-kayunya. 12 pasang berarti 24 lembu kan? Iya kan? Dipotong, disembelih, mereka bakar. Tidak mudah itu. Iya kan? Atau dikasih dia sama mamanya hidup-hidup ini enggak? Potong semua. Jadi ingat apa yang sudah aku lakukan padamu. Itu menguatkan kepercayaanmu di masa-masa sukar. Kalau kita tidak mengingat, musuh akan mencuri iman kita. Ya, ayat 21. Lalu berbalilah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Kenapa ini harus dilakukannya? Supaya itu tidak mengganggu dia saat mengikuti Elia. Jadi hal-hal yang mengganggu, tinggalkan, putuskan. Hal-hal yang mengganggu, halangi kau untuk tujuanmu. Hal-hal yang menghambatmu, menahanmu, sembelih. Itu mengikuti yang benar. Jangan mengikuti 80%. 20% lagi melihat ke belakang. Itu seperti istri Lot. Oh iya benar. Ya. Iya betul siap. Semua melihat masa lalu, nostalgia masa lalu, yang indah di belakang. Padahal dia mengikuti yang baru, akan jadi tiang garam. Mau rahasia lagi? Yes. Mau rahasia lagi? Dengarkan. Injil berkata, anggur yang baru disimpan dalam kantong kirbat yang baru. Anggur yang lama disimpan dalam kantong kirbat yang lama. Sebab anggur yang tua enak. Tapi dengarkan, ya. Anggur yang baru itu bicara gerakan roh di gerakan yang baru. Anggur lama Pekerjaan roh. pekerjaan, iya, Pekerjaan roh di pekerjaan roh, ya.
Anggur lama pekerjaan roh di kegerakan yang lama. Orang suka kegerakan yang lama karena memang anggur tua itu lebih enak. Makanya orang suka denominasi, bernostalgia, status quo. Udah enak jadi pelayan di singer Selalu mengulang-ulang 10 tahun yang lalu. Naik ke gunung terus berdoa, berdoa, berpuasa, mengulang-ulang yang terjadi di musim lalu. Karena memang anggur yang tua itu enak. Anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru. Makanya kalau kita mengikuti gerakan-gerakan yang lalu, diayanglah, kami KKR di gedung serbaguna. 10 tahun yang lalu, kami ke KKR Indonesia. Keliling Indonesia. Selalu itu. Kami camping. Itu namanya terkunci dengan nostalgia. Tinggalkan. Kau harus punya kemampuan roh untuk bergerak terus dari gerakan pada kegerakan. Karena Allah selalu bergerak. Memang nostalgia itu enak. Tapi itu masa lalu, kawan. Kau selalu memiliki anggur yang sekarang. Anggur yang sekarang. Anggur baru, anggur lama, semua itu secara lahiriah datang dari pokok anggur. Amin. Tapi ada pokok anggur yang sejati, namanya Yesus. Anggur dari Yesus disebut anggur yang sekarang. Bukan anggur baru, bukan anggur yang lama. Makanya waktu Yesus buat mukjizat air jadi anggur, pemimpin pesta berkata begini, engkau selalu menyediakan anggur yang enak sampai sekarang. Karena itu datang dari Yesus. Asli asli. Anggur dari Yesus nggak pernah lama, nggak pernah baru. Dia selalu yang sekarang. Amin 2 kali. Anggur dari Yesus selalu yang fresh. Kalian bisa mengikuti nggak? Yang baru. Selalu yang Jadi apa yang kau inginkan? Anggur dari mana? Anggur yang sekarang. Anggur yang baru, anggur yang lama? Sekarang. Anggur yang dari Yesus. Katakan anggur yang dari Yesus. Anggur yang sekarang. Sekarang adalah iman. Amin. Harus mengerti ini ya. Bisa mengikuti? Silakan duduk. Jadi mari semangat ya. Penuh dengan roh, penuh dengan pewahyuan. Tanpa seseorang kita tidak menjadi seseorang. Lanjut ayat 21, kalimat berikutnya. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan. Saya mau terjemahkan kata pelayan di sini. Pelayan di situ adalah orang yang selalu mencurahkan air ke tangan Elia. Jadi adalah pelayan yang mencuci tangan Elia. Itulah saking pelayannya Elisa. Dia menyediakan air untuk mencuci tangan. Itu arti pelayan di sini. Dan tahu kalian berapa lama Elisa menjadi pelayan Elia? Tahu berapa lama? Iya, 14 tahun. Belum ada di sini yang 14 tahun. Terpanggil, terpilih, yang setia. Kita bisa menjadi pelayan 1 minggu. Ya, karena berat jadi pelayan. Menjadi bos 14 tahun udah. Menjadi pelayan 14 tahun. Katakan menjadi pelayan 14 tahun. Keberhasilannya tergantung pada gairah. Apa gairah daripada apa? Elisa? Apa gairahnya? Apa gairahnya? Jubahnya. Iya, jubah. Sesungguhnya. Ya, jubah. Itulah gairahnya. Ya. Jadi kau harus punya gairah yang besar. Kau punya pesawat jumbo jet yang sampai keluar angkasa sana.
Kalau daya dorongnya nggak kuat, ya, nggak bisa dia terlempar ke ruangan kasar sana. Ya, nah. Jadi kalau gairahmu juga melek, ya, daya dorong gairahnya kecil, ya, nggak sampai keluar angkasa kalau daya dorongnya rendah, ya. Jadi mengikuti seorang pun begitu, sebentar, black, ya. Ada yang sudah 10 tahun mengikuti ayah di sini? Nah, kalau ada seperti itu, saya percaya gairahmu sudah besar. Ya, besar di awal. Ya. Dan kalau ada orang datang hari Minggu depannya nggak dikunjungi, nggak datang, udahlah, dikunjungi pun itu paling setengah tahun, langsungnya itu kau. Ya, oke. Pas setengah tahun udah selesai itu, kalau hanya dikunjunginya. Ya. Tapi lihat ayah bunda. Ya, sudah berapa tahun mengikuti papa? 40 tahun. Pernahkah ayah bunda dikunjungi papa? Pernah kami dikunjungi. Ayah bunda sudah melayani lama, macam-macam sudah. Ya. Ada yang juga memang gairahnya, ya, pertama-tama, mau rata katanya. Ada juga yang melek. Nampak gak nampak dia, sebentar nampak, sebentar lagi suka-sukanya aja. Tapi kalau gairahmu besar, 100 tahun pun bisa mengikuti ayahku. Apa kekuatan Elisa sampai 14 tahun? Gairahnya apa tadi? Jubah itu. Karena nggak mungkin mengingini, kalau kau nggak mengingini sesuatu yang menggairahkan dari seseorang itu, gairahmu kurang minyak. Makanya Elia selalu berkata, ingat yang kubuat, supaya gairahmu tidak padam. Engkau mengingini jubah itu kan, katanya. Dan dia terus ingat terus, gairahnya tetap menyala. Sekalipun dia menjadi pelayan untuk Elia. Amin. Apa gairahmu? Haleluya. Ada orang-orang hebat di ruangan ini. Ada orang hebat. Menjadi pelayan. Ingat tadi yang saya bagikan di sesi 2, ya. Kami bagimu. Kami datang membantu. Kami ada bagimu. Kami menolongmu. Kami datang dengan maksud damai. Kami yang datang padamu. Gak usah pala kau yang memperhatikan kami, Daud. Biar kami hidup untukmu. Ini ciri-ciri pahlawan. Tapi kalau seandainya aku gak pernah disalam ayah aja sudah langsung. Aku membantu ayah. Aku support. Ayah diharuskan. Jalan-jalan lah. Kalau nanti jemaatnya 10.000 orang salam, bisa hafal tangan. Pegal-pegal. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi gairahmu, oke? 14 tahun loh. Iya, 14 tahun berarti 6 tahun lagi. Tapi kalau gitu juga. Tapi ini setahun lagi pasti. Iya, berapa ya? Jadi kita datang bukan hanya untuk diselamatkan, ya. Ya, kita diselamatkan bukan hanya percaya Yesus, itulah. Bukan karena perbuatan usaha. Itu udah doktrin awal kita. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Masalahnya adalah yang hidupmu maksimal enggak dalam kerajaan. Bagaimana Bapak Surgawimu melihatmu? Coba lihat orang tua, waktu anak lahir kan begitu senangnya dia kan?
Senyum aja anaknya senang kali ya. Udah bisa senyum ya kan? Ya. Berjalan Nah. dia Tapi kalau tetap hanya seperti itu 10 tahun, iya kan? berasa ketawa. Wah, bahaya lah. Kan ke panti lah. Apalagi nampak lesu bibitnya. Wow, kita senang. Bahkan bapak-bapak cepat pulang ke rumah. Iya. Tapi kalau sudah 10 tahun kayak gitu terus, 10 tahun anaknya hanya seperti itu, lama-lama sedih juga. Awalnya bahagia, lama-lama sedih. Sedih, ya. Bisa diasingkan. Susah hatinya, kok kayak gini. Bapak surgawi pun seperti itu juga. Dia mau kita bertumbuh, berkembang, berbuah-buah. Siapa yang masih ingat tujuan kita diseleksi? Apa tujuan kita diseleksi? Pertama, berdua. Oh ya. Kedua, bercahaya. Tiga, menerima warisan. Apa warisan kita? Negeri dan kerajaan. Ya. Apa yang diberikan kepada menggandakan minanya itu? Kota. Amin. Jadi kalau kau menginjil, katakan di luar sana, gereja harus naik level. Tidak hanya diselamatkan. Diselamatkan karena Yesus. Beriman pada Yesus, selesai. Ya. Bukan karena syarat apapun. Ya. Tapi kita rindu menyenangkan hati Bapa. Kita rindu berbuat sesuatu buat Bapa. Itu nama maksimal dalam kerajaan. Makanya kita menawarkan diri, memberikan diri untuk dibangun, baru terjadi level berikutnya. Ya. Jadi kalau kita mau harta kita, kau sedang menjadi orang hebat. Bukankah ini indah? Apa tadi yang diinginkan Elisa? Berapa lama dia melayani? Apakah Elisa mendapat jubah itu akhirnya? Mari kita buka 2 Raja-Raja 2 ayat 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak lihatnya lagi. Lalu direbutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Dikoyakkannya. Elisa mengoyakkan pakaiannya. Dia menanggalkan pakaian yang lama, yang adalah pembajak sawah. Dan dia mengambil jubah Elia yang diinginkannya, jubah Nabi. Amin. Dikoyakkannya pakaiannya. Amin. Sesudah itu dipungutnya lah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Jordan. Dia mendapatkan harta yang 14 tahun. Kau orang hebat atau tidak? Orang hebat atau tidak? Ya, jangan baru 2 minggu aja belum dapat langsung nggak ke gereja lagi. Ya, ayah, aku mau menginginkan jubah. Ya. Tapi nggak jadi pelayan. Ya, tapi nggak mau jadi pelayan. Apalagi nggak menginginkan jubah. Aku cuma aja baju-baju bekas saja. Bertobat. Apa itu? Gak ada jubah robek di sini. Semua jubah dari surga. Kapan cuci lemari ya? Oke. Jangan lihat ke kiri kananmu. Dia ini suka jubah robek. Ya. Ya, sesudah itu dipungutlah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Jordan.
Ingat dia menerima jubah yang dirindukannya? Iya. Ketika dia menerima jubah itu, dia menerima harta yang sebenarnya. Iya kan? Yes. Dan akhirnya apa? Dia juga melakukan apa yang dilakukan Elia. Ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbalik ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Siapa yang pertama melakukan itu? Elia. Dengan jubah yang sama, dari orang yang sama, dari roh yang sama, akan melakukan hal yang sama. Ingat apa kata Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar dari itu. Amin dengan panjang. Berarti apa yang saya lakukan? Yang membuat Elisa bisa melakukan apa yang dilakukan Elia, karena Elisa percaya pada Bapa rohaninya. Percaya pada ayah. Karena orang yang percaya pada seseorang akan melakukan juga yang dilakukan orang ini. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ya, oke. Bukan seperti percaya zaman sekarang. Percaya Yesus percaya. Bukan seperti Ya. itu. Bukan hanya seperti itu. Kenal dan tahu, beriman. Amin. Di manakah Tuhan Allah Elia? Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, dan menyeberanglah Elisa. Selesai, Elisa menjadi seseorang. Menjadi somebody. Coba lihat. Ya, saya mau kita merenungkan sebelum kita selesaikan. Perhatikan, bisa nggak kalian ukur perbandingan panggilan Elisa sebelum dan sesudah Elia dipanggil? Sesudah mengenal Elia, bisa nggak? Sebelum dan sesudah mengenal Elia. Sebelum dia membaca. Ya. Sawah. Sekarang, Dia jadi nabi. Ya, betapa jauhnya itu. Ya, iya kan? Jauh nggak itu? Jauh. Jauh sekali. Aku tukang mainan jadi. Jadi kau juga harus bisa bayangkan hidupnya sekarang dan setelah kau menerima hartamu yang sesungguhnya. Makanya bergairahlah untuk itu. Dan itu tergantung bagaimana kau mengikuti Bapa rohanimu. Itu tergantung bagaimana sikapmu pada Bapa rohanimu. Kalau kau tidak tahu dan tidak memahami kebenaran seperti ini, enggak akan menerima harta yang sesungguhnya. Karena hukum rohaninya demikian. Engkau setia pada harta orang lain. Ini prinsip rohani. Ya. Saya mau cerita Yesus dengan murid-muridnya. Coba kita lihat Markus 1. Karena Yesus juga seperti itu hukum rohnya kepada murid-muridnya. Diberkati dengan ayat yang sampaikan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Sebelumnya penjala ikan. Jadi penjala manusia ikan dan manusia. Iya kan? Berarti ajakan pada semua gitu kan. Mereka tidak bisa menjadi tanpa mengikuti. Saya ulangi, kita tidak bisa menjadi tanpa mengikuti. Tidak bisa. Ya. Saya mau kita ke Abraham dulu, Kejadian 12 ayat 1. Berfirman, Kejadian 12 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, engkau akan kubuat menjadi. Nah, tapi sebelum menjadi harus pergi dari yang lama. Pergilah dari negerimu ini, dari sanak saudaramu. Tinggalkan ini. Harus meninggalkan juga. Ya, mengikuti berarti meninggalkan.
Mengikuti berarti Meninggalkan. saya ditinggalkan. Ya, amin ya. Kesukaan. Baru bisa menjadi. Menjadi. Ya. Meninggalkan. Ya. Tidak ada menjadi sebelum engkau pergi dari yang lama, meninggalkan yang lama. Aku akan buat engkau, kata Tuhan, tetapi engkau harus pergi dari hidupmu yang lama. Apa yang ditinggalkan Abraham? Abraham. Ya. Saudaranya. Apa yang ditinggalkan? Saudara-saudara. Iya, sanak saudaramu, Ya. rumah bapakmu, Negerinya. ya, negeri, ya. Iya. Pergi dari negeri, dari sanak saudaramu. Banyak kenangan di situ kan? Iya. Banyak memori, nostalgia. Banyak mungkin apa? Iya, banyak juga tanah. Pertemuan dia dengan Warisan Sarah. banyak mungkin. Pertemuan dia mungkin dengan Sarah. Mengikut Yesus kekudusan, tapi tak ada yang ditinggalkan. Iya. Gimana dulu itu ya? Ya Tuhan, pengertian Tuhan. Hanya enak-enak nyanyi aja. Disuruh meninggalkan si kita aja udah. Gak paham orang itu. Ya. Hah? Hanya disuruh meninggalkan si kita aja udah kau. Wah, harus kayak gitu rupanya. Benar, udah gentar, tapi gentar. Buta ingkar. Gentar tapi. Tapi ingkar terus. Iya. Karena nggak ditinggalkan. Mari ikut aku. Yes. Berarti mereka harus meninggalkan. Amin. Yes, meninggalkan. Satu. Mereka harus meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus supaya menjadi penjala manusia. Elisa meninggalkan meninggalkan lembunya, meninggalkan orang tua, mengikuti Elia untuk menerima jubah. Yes, ya Tuhan. Silakan duduk, semangat sekali. Meninggalkan warung-warungnya bukan. Pahami kebenaran ini supaya engkau bisa masuk. Amin. Amin. Saya berdoa semua kita yang hadir di sini beriman akan kebenaran ini. Yes. Ya. Amin. Amin. Beriman akan kebenaran ini. Yes. Ya. Mengikuti, meninggalkan. Yes. Ikutin yang Meninggalkan. Ya. Paham? Apa ya? Berimanlah kepada kebenaran ini. Meninggalkan. Siapapun kalian pasti masuk. Yes. Jangan rendah diri. Ya. Jangan merasa firman ini hanya untuk orang lain. Ya. Ini untuk semua orang yang dipanggil, Amin. yang percaya. Semua kita di ruangan ini. Yes. Amin. Ini undangan Yes. untuk menjadi seseorang, Amin. untuk kita menjadi somebody. Yes. Bapak kita Abraham juga seperti itu. Yes. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Tapi harus meninggalkan. Ya. Ya. Memberkati engkau, tapi engkau harus pergi dari hidupmu yang lama, Yes. Amin. Amin. dari keluargamu, dari negerimu. Ya. Ini bicara hidup yang lama. Yes. Baru kita bisa dibentuk, dibuat. Yes. Sama seperti mereka mengikut Yesus. Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Mereka harus meninggalkan jalannya. Tinggalkan Amin. yang lama. Meninggalkan jalannya. Ya. Markus pasal 1 tadi. Saya berharap kalian sanggup menerima apa yang ayah bagikan ini. Baik. Kalian sanggup. Kalau kau sanggup level ini, Wow. wah, kau akan naik level. Amin. Yesus berkata pada mereka, mari ikut aku. Ya. Kamu akan dijadikan penjala manusia. Ayat 18. Lalu mereka pun Meninggalkan jalan-jalannya. Ikuti dia. Ya. Wow. Wow. mereka pun meninggalkan jalannya. Berarti Dan mengikuti. Iya. Gak mungkin mengikuti kalau gak meninggalkan. Ya. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yes. Wow. Kalau kita gak bangkit, sia-sia kematian Yesus. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan yang lama tapi tidak menuju yang baru, Ya. sia-sia kita meninggalkan yang lama. Kita dipanggil untuk ke tempat yang penuh pengharapan. Yes. Ya, bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir kemana? Ke tanah pengharapan, Ya. ke tanah Kanaan.
Kau keluar dari hidup yang lama untuk masuk pada hidup yang baru. Ini prinsip rohani. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, engkau harus meninggalkan yang lama dan mengikuti Tuhan untuk menerima hidup yang baru. Ya, ini ingat, ini sangat radikal. Ya, dan sangat penuh janji untuk menjadi seseorang, jadi somebody, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Harus mengerti ini. Jadi yang kedua, untuk melatih mereka harus mengikuti seseorang. Yang pertama, anak siapa engkau? Harus bisa jawab. Yang kedua, mengikuti seseorang. Engkau harus hidup dalam kebenaran ini. Anak siapa engkau? Ya. Yang kedua, mereka mengikuti seseorang. Bisa memposisikan dirinya tadi kan? Menjadi anak kan? Bisa enggak? Jangan yang lahiriah di bawah terus. Saya bilang berdoa. Udah berdoa. Harus hormat kau sama aku. Ya. Gimana dia mendapatkan yang rohani dari bapak itu? Kau harus paham mengikuti. Kau harus tinggalkan yang lahiriah itu. Halo. Tinggalkan yang lahiriah itu. Bahasa somong nih, ayah jual. Ikan lain deh. Ombong. Ayah nih kalau yang mau. Ya, mertuanya, papa katanya. Ya, mertuanya manggil dia papa. Bayangkan lah. Artinya dia memposisikan dirinya sebagai anak. Itulah mengikuti seseorang. Supaya kau menerima harta yang sebenarnya. Orang yang mengikuti Daud menjadi orang hebat. Dia akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Bukankah itu indah? Ya. Selesai. Dahsyat sekali ya. Jadi kau harus tahu dimensi mengikuti ini dengan baik dan benar. Jangan mengikuti seperti orang-orang yang mengikuti Yesus di Yohanes 6. Memang mereka melihat mujizat, mengalami mujizat, makan roti kenyang, radikal sekali. Tapi gilirannya terakhir kecewa dan mundur. Karena apa? Mereka membangun pengharapan palsu. Tujuannya ada. Yaitu Tuhan untukku, bukan aku untuk Tuhan. Mengikuti yang benar, aku untuk Tuhan, bukan Tuhan untukku. Asalkan aku Tuhan perlu aku. Pasti kalau kau mengikuti seseorang, kau untuk dia lah. Iya kan? Masa dia untukmu? Padahal kau yang mengikutinya. Ya salah prinsip namanya itu. Kita aja di perusahaan. Udah mengikuti orang, kau pula yang harus dengarkan. Ya salah prinsip lah. Kita pula anggotanya pula. Jadi begitu ya. Jadi mengapa banyak orang percaya mundur? Membangun pengharapan palsu. Membangun kalau dia mengikuti, dia akan populer. Ya, nggak selamanya populer. Makanya kasihmu jangan berubah. Krisis ini. Nggak ada embel-embel lain. Itu iman yang benar. Yesus itu cukup. Jadi jangan mengikuti seperti Yohanes 6 ini dengan pengharapan yang salah. Mari kita Yohanes 6 ayat 66. Ya. Kita bandingkan nanti mereka ini dengan Petrus. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya dan tidak lagi mengikuti dia. Menyedihkan. Bukan orang percaya loh. Ini murid-murid. Murid-murid adalah orang-orang yang sudah belajar. Sudah jadi murid. Ya, amin. Sudah belajar seperti gurunya. Ini bisa gagal dan mundur. Kecewa karena salah. Salah. Ya, kau untukku, bukan aku untukmu. Ya. Itu terjadi, itu makanya terjadi namanya clash.
dan bisa tawar hati dan mundur. Ayat 67. Maka kata Yesus pada kedua belas rasulnya, Apakah tidak mau pergi juga? iya, ini salah satunya Petrus lah ya, kan 12 rasulnya kan? Ya. Dan apa yang terjadi? Jawaban mereka di ayat 68. Simon yang bangkit menjawab. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka berbeda dari yang mundur. Ayat 66 tadi. Ya. Mari kita renungkan saudara. Pernyataan Petrus ini sebagai poin-poin kita bisa refleksikan dan renungkan arti mengikuti. Yang pertama, Petrus menyatakan, kepada siapakah kami akan pergi? Mereka tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan Lain. udah tinggalkannya semuanya. Iya. Mau kemana lagi? Iya kan? Tidak punya yang lain. Satu-satunya. Makanya berhati-hati kalau kita mengejar banyak orang. Memiliki banyak idola, hati-hati. Itu bisa menggodamu untuk mencari tempat-tempat lain, hal-hal yang lain. Iya kan? Hati-hati. Ya, ada orang yang mengikutimu, mungkin karena belum ada cantolan yang lain. Iya. Ya. Coba Nah. cantolan lain begitu ya. Kalau udah ada cantolan lain, ya, dia pergi. Nah, itu namanya mengikuti untuknya. Dia untuk dirinya. Ya, untuk dirinya. Ya. Tidak ada pilihan lain. Aku mengikutimu dengan dan hanya engkau. Kepada siapakah lagi? Itu artinya mengikuti satu-satunya. Tidak ada yang lain. Satu-satunya, oke? Nah, Yesaya. Setelah Yesaya membunuh Raja Uzia secara roh di hatinya. Ya. Iya kan? Baru dia bertemu dengan Raja segala raja. Karena tidak boleh ada dua raja di hati. Jadi engkau harus tahu, engkau harus tidak punya orang lain selain Tuhan di hatimu. Kalau tidak boleh punya bapak rohani selain dari satu orang itu yang dimaksudkan bagimu. Kepada siapa kami pergi? Siapa lagi? Ini harus menjadi kosakata yang kita harus pahami. Ya. Lanjut kata berikutnya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Aku tidak menemukan perkataan di tempat lain seperti yang daripadamu. Seperti yang kau ucapkan. Kaulah roti hidup itu. Karena yang meninggalkan Yesus sudah komplain. Akulah roti hidup. Mereka komplain. Tapi Petrus berkata, engkaulah roti hidup. Perkataan malah roh dan hidup. Perkataan ayah bagiku perkataan Tuhan. Itu arti mengikuti. Kalau kau melihat perkataan ayahmu itu seperti perkataan manusia biasa, bagaimana kau mentaatinya? Ya. Pasti yang kau turuti adalah perintah Tuhan. Gak mungkin kau mentaatinya perkataan ayahmu kalau kau menganggapnya itu perkataannya aja. Ya. Jadi yang pertama kepada siapa, yang kedua perkataanmu. Dan yang ketiga, mari kita ke ayat 9. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang ketiga, telah percaya. Ya, telah percaya. Dan itu artinya mengenal. Oke? Telah percaya. Mengenal. Makanya saya sebut tadi, apakah kau mengenal Bapak rohanimu? Jangan hanya tahu. Kau harus mengenal. Telah tahu, telah percaya, telah mengenal. Amin. Mau rahasia lagi? Katakan mengenal. Proses mengikuti akan membawa aku mengenal. Makanya Petrus berkata telah tahu, telah percaya, karena mereka telah mengikuti. Matius 8 ayat 27, kita lihat contoh. Dan heranlah orang-orang itu katanya,
orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa ini? Murid-murid di dalam perahu. Karena waktu danau itu terjadi apa? Badai. Yesus menenangkan badai. Dan mereka berkata, orang apa ini? Ya. Iya kan? Ya. Dan Yesus berkata, tenanglah. Mereka heran. Dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Mereka bertanya, ini siapa? Bukankah ini orang yang sama mereka ikuti, yaitu Yesus? Tapi mereka belum mengenalnya. Iya. Masih tahu. Orang apakah dia ini? Tahu. Lalu yang ironinya tahu. Setelah diseberang, ya, Legion mengenal siapa Yesus. Ya, ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemarin untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Legion tahu siapa Yesus. Murid-murid gak tahu. Siapa gerangan orang ini? Ironi. Tapi syukur mereka tidak gagal mengikuti. Mereka mengikuti lagi. Akhirnya naik. Ya. Tahu kalian di peristiwa yang sama, suatu kapal itu juga bergoncang. Mereka berkata, ya ini anak Allah. Matius 14:27. Yesus berjalan di atas air, bisa paham? Ya. Kita potong saja ceritanya ke waktu ayat 27 ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepada berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mereka gelap lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33. Dan orang-orang yang dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya bukan lagi orang macam apa. Sekarang sudah sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, mereka sudah mengenal. Kami telah percaya. Kami telah tahu engkau adalah anak Allah. Ini rahasia-rahasia mengikuti itu menjadi orang hebat. Kami tahu. Kami percaya. Engkau yang kudus dari Allah. Engkau anak Allah. Aku percaya. Engkau yang diutus Allah. Ayah yang diutus Allah bagiku. Kau tahu. Amin. Kalau kau tidak tahu, itu tidak pasti. Iya kan? Mundur. Iya. Ya Tuhan, syukur aku Tuhan. Aku harus tahu. Berbeda dengan orang yang mengikuti Yesus. Mundur. Jadi yang pertama, tadi apa katanya? Kepada siapakah kami akan pergi? Yang kedua, perkataanmu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan hidup yang kekal, absolut. Perkataanmu absolut. Yang ketiga, kami telah percaya dan tahu. Ingat, ini statement saya. Ya. Apa yang terjadi dengan mereka berikutnya? Mereka menjadi rasul-rasul yang menggoncang dunia. Padahal sebelumnya adalah nelayan. Ya. Jadi tadi saya bilang bandingkan Elisa sebelum dan sesudah mengenal Elia. Bisa dibandingkan? Dapat dibandingkan. Ya. Makanya coba dulu ukur dirimu setelah engkau menerima hartamu yang sesungguhnya nanti dan sebelumnya. Gila Ya. apa dia? Oke. Tapi tidak ada yang gratis. Ayah aku sudah mengikutimu 10 tahun. Ya. Sudah apa yang kau lakukan? Ya. Berarti pengikutannya belum. Oke. Ya.
akan ada seleksi. Ya. Seleksi. Makanya pohon terbanting, ya, uang nggak masalah bagi orang pohon terbanting. Uang mah. Senggol dong. Ibu aja makan ya. Oke, Alright. Tuhan meneropong hati kita. Yes. Tuhan mengenal hati kita. Yes. Tuhan bisa mengukur hati kita. Ya. Samuel pilih dari antara anak Isai. Aku ingin mengurapinya. Ya dapat Daud. Yang kepilih siapa? Daud. Yang Hatinya yang mau. Karena Tuhan bisa mengukur Padahal dia tersembunyi kan. hati seseorang. Padahal dia nggak Bisa meneropong, melihatnya. Ya. Iya. Hanya Ketenaran. Amin. Amin. Jadi ayah budamu juga punya kacamata, roh. Yes. Ya. cek hati. Bagaimana hatimu? Ya. Jadi mari renungkan, Dari- refleksikan hidupmu. Amin. Dari giginya kelihatan apa enggak bisa ketahuan. Jangan lagi Jadi sudahkah kau menerima hartamu yang sesungguhnya? Ya. Kalau sudah, pastilah hidupmu hebat. Pasti hidupmu hebat. Bisa nggak kau bayangkan hidup Daud tanpa Samuel? Wow. Dia akan tetap jadi gembala kambing domba. Bisa kau bayangkan hidup Elisa tanpa Elia? Tetap jadi pembajak. Bisa kalian bayangkan hidup para murid-murid tanpa Yesus? Tetap jadi penjala ikan. Bisa nggak kau bayangkan hidup Joshua tanpa Musa? Tetap jadi Hosea. Iya kan? Karena Joshua adalah nama yang diberikan Musa. Bisa nggak kau bayangkan Timotius tanpa Paulus? hanya gitu-gitu aja udah Banyak lagi contoh lain. Jadi rahasia menjadi orang hebat, mengikuti seseorang, melayani seseorang. Saya mulai bayangkan kalau semua jemaat mau terbanting, memahami dan menghidupi kebenaran ini, melayani Bapak rohaninya, mensapon Bapak rohaninya, bertahun-tahun setia mengikutinya, sampai waktunya datang, jubah itu turun padamu. Disinilah kau memenuhi panggilanmu yang sebenarnya, sampai kau mendapatkan waktu itu. Waktu yang ditentukan Tuhan, waktu terobosan, waktu panggilan, waktu memenuhi destinimu. Waktu itu akan datang padamu, sama seperti kepada Elisa, sama seperti kepada Timotius. Dia setia melayani sampai waktu itu datang. Biarkan itu waktu Tuhan. Kau setia saja. Yes. Amin. Kau setia saja. Amin. Ya. Kita memiliki fungsi kita masing-masing. Ya. Kau harus temukan itu. Mengapa banyak orang percaya belum menemukannya? Gagal melayani, gagal mengikuti seseorang. Mereka tidak mau ada di bawah pelayanan seseorang. Mereka tidak mau ada di bawah pelayanan seseorang. kalau mau pasti terlatih. Ya. Dia mau cepat-cepat diangkat. Promosi sendiri Ya. dia. Promosi sendiri. Buka gereja sendiri, Dilayani lah dia. mengikuti dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri. Aku bisa berkorban. Aku lu tahu. Ya. Banyak ayat putar. Aku bisa berjalan ke saya. Semua orang banyak seperti itu. Ya. Ayo muda, ya, diminta-minta pun tak, Tak kasih. ya tak dikasih. Berapa puluh tahun, ya, amin. Bayar harga dulu rupanya. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Mereka lupa bahwa Yesus membayar sesuatu yang tak terukur nilainya. Itulah kerajaan surga. Katakan kan kiri. Tidak ada yang gratis dalam kerajaan surga. Mau harta yang sesungguhnya, kau harus memahami bagaimana mengikuti orang yang diutus Tuhan.
Jangan biasa. Bergairah. Menyala-nyala. Berdoalah. Biar nyala api turun di batinmu. Berkobar-kobar seperti api suci di depan tahta. Amin. Ya, tuningkan frekuensimu. Frekuensimu. Saya berdoa supaya kau orang spesial. Makanya saya katakan ini event spesial. Amin. Saya melihat engkau siap untuk impartasi. Luar biasa memang event kita ini. Amin. Saya yakin kau pasti berbeda. Kau pasti berbeda. Lewat event ini kau akan berbeda. Angkat tangan. Bapa, terima kasih. Kau menunjukkan pengalaman roh kepada kami. Biarlah kenyataan itu dinyatakan di tempat ini. Aku menyaksikan rohmu ada di sini. Firman-Mu juga ada di sini. Dan aku melihat tangan-Mu yang perkasa menjamah hati mereka, menjamah pikiran, menjamah imannya. Mereka masak bekerja hasil mereka. Dan sekarang Tuhan biarlah ini terjadi lagi, lebih lagi dalam hidup mereka. Saat mereka berdua dalam roh, terjadi Tuhan. Mari berdoa dalam roh. Mari berdoa dalam roh. Renungkan kebenaran ini. Renungkan prinsip ini. Ayo berdoa. Terus mendesak. Menyala
Reko Sanamaka, Lebrando Sekelebe, Hedebeke, 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 Saya kau tiba